Dinyalain ya kameranya semuanya. Silakan dinyalakan kameranya. Sambil saya absen ya. Dari AKT 3D dulu. Bentar. AKT 3D, Amalia, udah hadir? Hadir, Bu. Oke. Tessa? Tesalonika, udah hadir? Hadir. Oke. Audi? Audi Media. Hadir. Oke. Nicholas? Oke. Nisa, Chandra? Hadir, Bu. Oke. Salsa? Hadir, Bu. Aldri? Hadir, Bu. Aulia? Hadir, Bu. Oke. Julia? Hadir, Bu. Anissa Fitri? Anissa Fitri belum hadir. Belum ya, Anissa Fitri ya? Belum ada namanya. Oke, saya load dulu. Thalia Agatha? Hadir, Bu. Astrid Diana? Hadir, Bu. Tiara Nur? Hadir, Bu. Clarissa? Hadir, Bu. Vito? Vito belum? Itu di sini namanya udah ada, tapi belum ada di depan layar ya. Oke, saya lewat dulu ya. Haidar? Haidar udah ada belum? Haidar. Belum ya? Belum ada. Oke. Nashwa Diva? Hadir, Bu. Oke. Davi? Davi mana nih? Belum ada juga ya Davi ya? Oke, saya lewat dulu. Nashwa Sabrina? Hadir, Bu. Feliciana? Hadir, Bu. Nabila Atika? Nabila Atika? Belum ada juga ya? Tapi udah dikasih tahu kan ya, jam 8:30 ya kita mulainya ya. Tolong diinfoin lagi, takut pada lupa. Eva Faiza, ada Eva? Hadir, Bu. Oke, Gina? Hadir, Bu. Dini? Hadir, Bu. Muhammad Dafa Darmawan? Muhammad Dafa Darmawan? Iya, ada, Bu. Oh iya. Oke. Putri Farida? Hadir, Bu. Oke, Elsha? Hadir, Bu. Arik? Hadir, Bu. Dava Ditya? Hadir, Bu. Oke. Saya tadi dari toilet. Siapa tuh? Vito? Oke. Kalau saya balik lagi ya, bentar. Anissa Fitri udah ada belum? Belum ya? Haidar? Haidar, Davi, belum ada juga. Nabila Atika? Hadir, Bu. Oke, Nabila Atika udah hadir. Oke, kita lanjut ke kelas AKT 3C ya.
KT3C Christian. Hadir Bu. Oke. Muawana. Hadir, Bu. Oke, Vera. Hadir, Bu. Oke, Dava Hatta. Hadir Bu. Fatahul. Hadir Bu. Muhammad Abid. Hadir Bu. Muhammad Kris. Hadir Bu. Radia. Hadir, Bu. Elvina. Hadir, Bu. Ihsan. Hadir Bu. Zevanya. Hadir, Bu. Syifa. Syifa Rizky. Hadir, Bu. Oke, Ananda Putri. Hadir, Bu. Fajar Ikhwan. Hadir Bu. Oke, Syifa Mulia. Hadir, Bu. Margaret. Hadir, Bu. Daniel. Hadir Bu. Iza. Hadir, Bu. Giri. Hadir Bu. Iputu. Iputu belum ada ya? Oke, lewat. Syakila. Hadir, Bu. Sinta. Sinta udah ada belum? Belum juga. Nahasya. Hadir, Bu. Trian. Hadir, Bu. Amani. Hadir, Bu. Dea. Dea belum ada juga. Dea Amelia. Hadir. Oh, hadir. Delfrizi. Hadir Bu. Laura. Hadir, Bu. Hairunisa. Hadir, Bu. Citralia. Hadir, Bu. Oke, balik lagi ke atas ya. Siapa tadi? Giri. Iputu. Salah. Iputu. Udah ada belum? Belum ya? Kalau Sinta udah ada? Oke, jadi Putu sama Sinta ya yang belum ada. Tolong infoin ya untuk segera join. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya jadinya kelasnya digabung karena nanti siang ada kelas sendiri, saya ada kelas lain gitu ya yang harus saya hadiri. Terima kasih atas waktunya ya untuk mau hadiri pagi ini. Nah, untuk kemarin kan sempat ada yang nanya ya untuk tugas kemarin tuh persediaan yang hilang gimana gitu kan. Nah, itu akan dibahas di hari ini sih sebenarnya ya. Kita akan bahas. Jadi kemarin tuh kayak latihan untuk sekedar kalian tahu lah, untuk cari tahu sendiri dulu ya. Nah, hari ini kita akan bahas lebih jauh terkait produk hilang atau produk cacat gitu ya. Sebenarnya ini tuh udah pernah dibahas ya waktu di job order costing. Kalau kalian ingat di pertemuan 4 atau 5 ya terkait scrap, spoilage goods, itu bisa dibuka lagi PPT-nya ya di situ. Nah, hari ini kita akan bahas dari sisi proses costing. Yang kita bahas hari ini nggak terlalu banyak, karena itu kan memang udah dibahas ya di job order costing, jadi cuma ngebahas sedikit tentang bedanya apa, terus yang pentingnya itu kalau misalnya ada produk hilang, kita ngitung unit equivalennya itu kayak gimana gitu. Nah, ini saya coba share screen ya. Kalau nggak bisa lagi, tolong bantu saya ya, siapa yang mau volunteer untuk jadi asisten buat share screen lagi nih. Langsung aja lah, saya tunjuk asisten aja. Siapa ya, ketua kelas? Atau ini aja deh, Nisa aja deh yang jadi host ya. Nisa Chandra ya. Iya, Bu. Saya share ya ke WhatsApp. Sebentar. Ngomong-ngomong, gimana kalian kabarnya? Ada yang lagi sakit gak? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Karena musimnya lagi nggak enak banget. Jadi banyak yang terpapar pilek, batuk gitu ya. Kalian mudah-mudahan sehat-sehat, jaga kesehatan, jaga makan juga. Biar tetap sehat. Nisa Chandra. Saya share dokumennya.
Nih pertemuan sebelum. Udah saya share ya Nisa. Coba dicek. Ya, yang nggak ada halangan sinyal nyalain ya kameranya. Oke, boleh di next, Nisa. Nah, sekarang kita akan bahas terkait biaya kualitas dan juga akuntansi untuk produk yang hilang ya di proses costing. Oke, next. Nah, ini untuk learning objektifnya ya. Yang pertama, diharapkan kalian bisa menghitung biaya kerusakan atau spoilage pada sistem proses cost dengan metode biaya rata-rata dan menyajikan laporan harga pokok produksi bila terjadi kerusakan. Kemudian yang kedua, membuat ayat jurnalnya. Dan yang ketiga, ya menghitung tapi dengan cara ya FIFO gitu ya. Yang kemarin ya bedanya FIFO sama average itu cuma pada saat menghitung unit ekuivalennya aja ya kalau di proses costing. Oke, boleh di next. Nah, ini terkait scrap ya. Ini yang sempat kita bahas ya dulu di job order costing. Kalian bisa sambil lihat PPT-nya ya yang pertemuan 4. Jadi kalau ada scrap gitu ya, ada misal kecacatan dalam produk gitu, biasanya kan kadang produk itu masih bisa dijual gitu kan. Nah, pada saat produk tersebut masih bisa terjual gitu ya, biasanya kita akan mengkredit akun scrap sales gitu ya kalau kita mau menjurnalnya sebagai penjualan barang scrap gitu ya, atau bisa masuk ke other income atau masuk ke cost of goods sold atau factory overhead control ya, atau work in process gitu ya, sesuai dengan kebijakan dari perusahaan manufaktur itu. Nah, kalau debitnya ya cash kan ketika kita menjual gitu ya, itu adalah untuk menjurnal penghasilan yang didapatkan dari penjualan dari produk cacat atau penjualan scrap gitu. Nah, next. Nah, ini ada spoilage goods. Ini juga sama gitu ya. Secara konseptual, hakikat barang rusak pada kedua sistem job order dan proses costing itu adalah sama. Cuman pencatatan akuntansinya yang beda gitu ya. Kenapa bedanya? Kalau spoilage goods yang di job order costing itu biasanya kan karena terjadi karena adanya misalnya faktor dari eksternal juga gitu ya. Tapi kalau untuk proses costing itu kemungkinan besar memang adanya itu kerusakan itu terjadi karena adanya faktor internal aja gitu, kerusakan misalnya karena mesinnya atau misalnya karena pegawainya yang kurang teliti dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di job order costing itu kan bisa jadi ada yang namanya faktor eksternal juga. Misalnya waktu itu kita bahas ya, nanti ada terkait rework juga gitu ya. Kalau misalnya si customer gitu ya minta untuk keganti atau minta untuk dirubah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, next. Nah, selain spoiled goods, nah ini ada rework ya yang tadi. Nah, ini rework ini dibebankan di factory overhead control kalau di proses costing gitu ya. Kalau misalnya untuk job order costing kayak gimana? Coba diingat-ingat lagi sambil dilihat PPT yang pertemuan 4 gitu ya. Oke, next. Nah, ini kita langsung masuk ke ilustrasinya gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah perusahaan manufaktur gitu ya, di mana mereka ada 2 departemen gitu ya. Contohnya mirip-mirip ya kayak pekan lalu. Dia punya 2 departemen produksi. Di sini dia punya pencetakan dan juga pelapisan. Nah, di sini ada tambahan nih, ada unit rusak ya. Kalau kemarin kan nggak ada unit rusak ya. Kalau hari ini kita bahas ada unit rusaknya selama periode berjalan gitu ya. Untuk keterangannya, informasi awalnya, ini ada unit WIP awal, sama seperti kemarin gitu ya, untuk masing-masing di pencetakan dan juga di pelapisan. Ya, WIP awal itu work in process awal, dimana kalau misalnya di periode sebelumnya tuh ada yang belum selesai gitu kan, masuknya ke WIP awal. Nah, kemudian ada unit dimulai pada departemen pencetakan,
Ya, jadi pada saat periode berjalan itu dia buat berapa di pencetakan itu ada di sini. Kemudian yang sudah selesai dia akan mentransfer ke departemen produksi selanjutnya itu pelapisan ya sebesar 19.000. Nah, makanya di departemen pelapisan yang diterima dari departemen pencetakan pun juga sama 19.000 gitu ya, harus sama sinkron dari yang dikirim dan juga yang diterima gitu kan. Kemudian ada unit WIP akhir sebesar 3.600 di pencetakan dan ternyata ada unit yang rusak selama periode berjalan. Itu sebesar 2.400. Nah, untuk pelapisan bisa dilihat ya untuk keterangannya. WIP awalnya 3.000, diterima dari pencetakan tadi 19.000, kemudian selesai, unit yang sudah selesai itu 15.000, WIP akhirnya 4.000, dan untuk yang rusaknya 3.000. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian jumlahin gitu ya dari yang unit WIP awal sampai unit yang diterima dari pencetakan itu kan totalnya 22.000. Itu harus sama dengan unit yang dipindahkan ke gudang barang jadi ditambah dengan unit WIP akhir dan juga produk yang rusak. Itu totalnya juga sama. 22.000 ya. Begitu juga yang dipencetakan ya. Unit WIP awal ditambah yang dibuat gitu ya. 4 tambah 21 25, kemudian unit yang dipindahkan ditambah WIP akhir ditambah produk rusak itu juga 25 gitu ya, 25.000 ya, bisa dicek. Oke, selanjutnya nah ini kita masih pakai asumsinya metode rata-rata ya seperti yang pekan lalu. Nah, di sini kita dikasih tahu nih menurut petugas penyelia gitu ya, kayak skenario-nya masih sama gitu ya. Kita dikasih tahu ternyata untuk penggunaan material di Departemen Pencetakan dan Departemen Pelapisan itu 100% sudah digunakan. Sedangkan untuk conversion itu di Departemen Pencetakan dan Pelapisan masing-masing 30% dan 25%. Nah, conversion di sini itu maksudnya adalah ingat ya, kalau conversion cost itu adalah biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP. Itu disebutnya conversion cost ya, BOP ditambah BTKL atau BOP ditambah labor gitu ya sama dengan conversion cost gitu. Jadi ini presentasenya ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita dikasih lagi data gitu ya untuk biayanya masing-masing proses di pencetakan dan juga pelapisan. Kalau tadi kan unitnya, kalau sekarang biayanya masih sama juga gitu ya. Untuk pencetakan ini dikasih tahu materialnya itu totalnya $615, untuk labornya $366,40, factory overhead-nya 549 gitu ya. Kemudian pada saat periode berjalan dia menghasilkan total biayanya gitu ya, menghasilkan produk yang total biayanya itu 3.885 untuk material, labornya 2.000-an, factory overhead-nya 3.400-an gitu kan. Nah, bedanya di pelapisan, dia ada biaya dari departemen sebelumnya gitu ya. Karena kan tadi ada pengiriman dari departemen pencetakan gitu kan. Makanya dia ada tambahan di sini biaya dari departemen sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada 3 departemen, berarti yang ada biaya dari departemen sebelumnya itu ada 2 departemen gitu ya. Misalnya setelah pelapisan ini ada perakitan. Nah, di perakitan juga harus ada biaya dari departemen sebelumnya gitu kan. Jadi yang nggak ada biaya dari departemen sebelumnya itu adalah departemen yang pertama, departemen produksi yang awal, dia nggak ada. Karena kan dia yang pertama gitu kan. Nah, untuk selanjutnya keterangannya bisa dilihat ini ya, biaya-biayanya. Oke, lanjut. Nah, di sini kasusnya, ceritanya gitu ya. Kerusakan produk yang terjadi pada departemen pencetakan dideteksi telah menyerap seluruh bahan baku. Nah, kalau dia udah menyerap seluruh bahan baku berarti asumsinya kan 100% ya. Nah, dan 80% biaya konversi. Berarti untuk masing-masing labor dan juga BOP asumsinya gitu ya untuk menghitung unit ekuivalensi barang rusak ini adalah 80%. Nah, produk yang rusak pada departemen ini ternyata tidak laku dijual. Tuh, skenarionya ya. Kemudian yang kedua terkait di departemen pelapisan, ada juga kerusakan yang terjadi gitu ya. Diketahui setelah seluruh proses produksi selesai dikerjakan. Nah, kalau misalnya setelah seluruh proses produksi selesai dikerjakan, berarti asumsinya semua biaya-biayanya itu udah keluar 100% ya. Baik di material,
maupun di labor dan juga di BOP-nya gitu. Nah, kemudian harga produk selesai itu adalah $2,5 per unit dan produk rusak dapat dijual dengan harga $0,5 per unit. Itu. Ini ya soalnya. Oke, selanjutnya gimana nih kita cara menghitung? Seperti biasa, pertama-tama kalian harus ngitung unit ekuivalen. Ini yang paling penting ya, jangan sampai salah buat menghitungnya karena ini akan dibawa-bawa terus sampai akhir gitu kan unit ekuivalen. Nah, di sini karena ini departemen pencetakan, jadi dia cuma ada 3 ya, 3 kolom terkait material, labor, dan juga overhead. Nah, untuk unitnya ini kalian tinggal pindahin aja ya dari keterangan yang awal tadi. Ya, kalau misalnya unit yang dipindahkan ke departemen berikutnya tadi kan dikasih tahu ya, dia itu ada 19.000. Tinggal pindahin aja ke sini gitu kan. Kemudian ada unit ekuivalen WIP akhir. Nah, WIP akhirnya itu tadi dikasih tahu dia 3.600 gitu ya. Tapi dikasih tahu juga terkait presentasenya. Kalau yang tadi materials itu kan 30%. Sedangkan labor dan overhead atau yang disebutnya biaya konversi, dia presentasenya itu kan 80%. Makanya untuk labor dan overhead itu masing-masing dikali 80% gitu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, untuk material 3.600 dikali 30% ya 1.080. Kemudian untuk conversion masing-masing dikali 80%. Ya. Oke. Kemudian untuk unit rusaknya juga sama gitu ya. Kalau kalian lihat lagi nanti, coba deh balik lagi ke soal yang sebelumnya. Sebelumnya lagi. Nah, unit rusak ini ya dari yang 2.400. Nah, WIP akhir ini dari yang 3.600 ya. Ingat-ingat. Oke, selanjutnya. Nah, WIP akhir itu ngambilnya dari sini ya presentasenya. Material dan conversion. Itu untuk WIP akhir. Selanjutnya. Nah, selanjutnya lagi. Nah, kemudian untuk yang biaya rusak tadi, kita presentasenya merujuk kepada soal yang ini ya. Dia kan untuk produk rusak tadi ya, dideteksi menyerap seluruh bahan baku, berarti dia 100% ya bahan baku. Tapi kalau di sini biaya konversinya 80% gitu. Oke, selanjutnya. Nah, makanya perhitungannya seperti ini ya. Jadi yang WIP akhir materials dia semuanya 100%. Labor dan overhead-nya tadi ya, sesuai presentase 30%, kemudian yang untuk barang rusak, dia materialsnya 100%, dan labor dan overhead-nya itu 80%. Jadi dapat hasilnya segini, kemudian kalian jumlahkan. Dapat deh jumlah unit ekuivalen untuk di masing-masing materials, labor, dan juga overhead. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sepertinya udah cukup jelas ya, ini sama persis kayak pekan lalu sih cara ngerjainnya, cuma ada tambahan unit rusak aja. Oke, lanjut. Nah, ini kemudian kita akan menghitung berapa sih biaya unit ekuivalen per unit. Unit ekuivalen per unit. Biaya per unit ekuivalen maksudnya gitu ya. Biaya per unit ekuivalen. Kalau tadi kan unit ekuivalennya. Nah, kita pengen tahu nih dari segi biayanya per unit ekuivalen itu berapa sih gitu kan. Nah, ini sama caranya kayak pekan lalu ya, jadi dari biaya WIP awal yang tadi, coba deh di back Nisa. Sebelumnya, nah dari sini nih, dari bagian yang pencetakannya aja ya, kalian tinggal pindahin aja semua biayanya ya. WIP ditambah biaya yang ditambahkan ke dalam proses produksi berjalan. Gitu. Oke, next. Balik lagi ke yang tadi. Nah, itu kalian tinggal pindahin sesuai dengan kolomnya, materials, labor, dan juga overhead. Kemudian kalian tambahin biaya WIP awal ditambah biaya yang ditambahkan di bulan berjalan tuh kalian tambahkan, dapat total biaya yang dipertanggungjawabkannya berapa gitu kan. Kemudian kalian tinggal bagi dengan unit ekuivalen yang sudah kalian hitung di kolom sebelumnya. Nah, dapat deh untuk masing-masing biayanya. Biaya per unit ekuivalen untuk materials 0,18, labor 0,12, dan overhead-nya $0,18 gitu. Oke. Semoga dapat dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembuatan laporan produksinya di Departemen Pencetakan. Next.
Nah, jangan lupa ya, kalau misalnya buat laporan pokok produksi untuk proses costing, kalian pertama-tama harus buat schedule kuantitas, ya. Schedule kuantitas ini dari mana? Yang tadi, dari yang keterangan awal tadi ya. Dimana kalau di departemen pencetakan ini kan dia punya WIP awalnya 4.000. Yang unit ditambahkannya 21.000. Totalnya 25.000. Kemudian ada yang sudah selesai dan dipindahkan ke departemen selanjutnya itu 19.000. Terus ada WIP akhir 3.600 dan unit rusak 2.400. Ya. Kemudian ini untuk presentasenya kalian harus cantumin di sini ya, karena ini akan kalian gunakan untuk menghitung di laporan selanjutnya gitu. Makanya di sini dicantumin sesuai dengan keterangan yang tadi kalian temukan di soal awal tadi ya. Di WIP akhir kan material 100%, labor dan overhead atau biaya konversi itu 30%. Dan unit rusak itu untuk materialnya 100%, labor dan overheadnya 80%. Gitu. Nah, dan harus pastikan ya, kalian pastikan input dan output itu harus sama. Ya. Yang tadi saya bilang ya, kalau WIP awal ditambah dengan yang ditambahkan unit yang diproduksi di bulan ini itu harus sama dengan unit yang ditransfer ke departemen selanjutnya, ditambah WIP akhir dan juga ditambah dengan unit rusak. Di sini ada tambahan unit rusak ya. Kayak gitu. Jadi hasilnya sama-sama 25.000 dan 25.000. Oke. Next. Setelah kalian buat schedule kuantitas, langkah selanjutnya kalian harus membuat biaya yang dibebankan ke departemen pencetakan gitu kan. Ini formatnya seperti ini. Padahal angkanya itu sebenarnya kalian tinggal pindahin dari yang sebelumnya. Coba sebelumnya Denisa. Sebelumnya lagi. Nah, dari sini. Kalian pindahin data ini aja menjadi format yang tadi. Nah, dari kolom yang tadi tinggal dipindahin aja gitu ya, WIP awalnya, biayanya, kemudian biaya yang ditambahkannya, masing-masing material, labor, factory overhead tinggal pindahin, terus kalian jumlahkan ya, total WIP awal ditambah dengan total biaya yang ditambahkan bulan ini. Ya, totalnya kalian dapat 11.100. Nah, untuk unit ekuivalennya itu juga sama. Kalian tadi kan sudah menghitung ya, untuk materials dapat 25.000, labor 22.000, factory overhead 22.000. Dan unit cost-nya masing-masing untuk materials tadi yang udah dihitung juga ya, tinggal dipindahin 0,18, 0,12 dan 0,18. Sehingga total unit cost gitu ya untuk produk yang utuh gitu ya itu adalah $0,48. Ya, terdiri dari materials, labor dan juga factory overhead. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada ya? Aman ya? Oke, lanjut. Nah, kemudian kalian harus membuat biaya yang dipertanggungjawabkan. Ya, kalau yang sebelumnya coba, yang sebelumnya tadi. Ini kan biaya yang dibebankan, istilahnya kayak input ya. Nah, next. Nah, kita lagi mencatat output, biaya yang dipertanggungjawabkan. Nah, di sini sama sebenarnya ya, semuanya tuh udah kalian hitung di awal gitu ya. Cuma dibuat menjadi pelaporan bentuknya untuk biaya yang dipertanggungjawabkan. Di mana di sini tuh pasti ada di biaya produk yang dipindahkan ke departemen berikutnya gitu kan, yang dikirim. Kalau output kan yang dikirim, unit rusak dan WIP akhir ya. Kalau input kan tadi WIP awal ditambah dengan produk yang dibuat gitu. Nah, ini sisi lainnya itu untuk outputnya gitu ya, biaya yang dikirim, unit rusak sama WIP akhir. Itu harus consist of 3 itu ya di bagian laporan ini. Nah, dipindahkan ke departemen berikutnya tadi ya, unitnya 19.000, kemudian persentase komplitnya itu otomatis 100% lah ya, karena kan dia udah selesai gitu kan. Sehingga equivalent unitnya itu ada 19.000 dan unit cost-nya tadi kita udah dapat ya, unit cost untuk total produk yang utuh itu adalah 0,48. Ya, sehingga pada saat dikalikan dapat deh total cost-nya 9.120. Ya. Kemudian untuk material, labor, dan factory overhead, ini untuk masing-masing produk rusak, tadi kan 2.400 ya produk rusaknya.
Nah, kita kaliin sesuai dengan presentasenya ya. Kita dapat deh 2400, 1920 dan 1920. Kemudian dikali unit cost yang tadi udah kita hitung. Tinggal kalian kalikan dapat total cost-nya untuk unit rusak di materials itu adalah 432, untuk labor 230 dan factory overhead-nya 345. Nah, ketika ditotalkan semuanya itu adalah 1008. Ya. Nah, dan terakhir kalian tinggal menghitung yang WIP akhirnya ya. WIP akhirnya kan tadi di keterangan awal banget itu 3.600. Kemudian presentase komplitnya juga udah dikasih tahu di awal, itu untuk materials 100%, untuk conversion cost 30%. Ya, tinggal kaliin sama unitnya, kalian dapat unit ekuivalennya, dan kemudian kalian tinggal kalikan dengan unit cost-nya. Sama unit cost-nya ya. Dapat deh total cost-nya berapa. Nah, berarti total cost WIP akhirnya adalah 972. Dan ketika ini dijumlahkan gitu ya, biaya yang dipindahkan ke departemen berikutnya ditambah dengan biaya unit rusak ditambah dengan biaya WIP akhir, itu nilainya harus sama dengan tadi yang input. Coba balik lagi Nisa. Nah, harus sama dengan ini ya, 11.100. Jadi input harus sama dengan output. Kalau ada yang beda, berarti kalian ada yang salah hitung. Harus dicek lagi ya. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah jurnal pada saat kalian mengalokasikan biaya produksi dari departemen pencetakan ya. Tadi kan ada yang udah selesai ya. Work in process yang dikirim ya. Unit proses yang dikirim itu 9.120. Coba balik lagi. Totalnya dari mana? Totalnya dari nih ya, yang paling atas ini, sebelah kanan atas, dipindahkan ke departemen berikutnya itu kan totalnya 9.120 ya. Oke, lanjut. Nah, makanya di sini muncul angkanya di sini 9.120. Work in process. Coba balik lagi Nisa. Nah, 1008 itu dari yang unit rusak ya. Unit rusaknya tadi kan nggak bisa dijual ya, katanya ya, nggak bisa dijual. Oke, next. Nah, nggak bisa dijual. Masuk ke factory overhead control kalau dia nggak bisa dijual ya. Kreditnya work in process departemen pencetakan. Ya, karena dia dikeluarin dari departemen pencetakan, dikirim ke work in process departemen selanjutnya. Gitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Masih aman ya? Cukup jelas lah ya, masih sama seperti pekan lalu. Oke, next. Nah, ini kita akan masuk ke yang departemen pelapisan. Lanjut. Nah, sama ya kayak pekan lalu, yang namanya departemen produksi kedua, itu bedanya sama departemen produksi yang pertama, itu cuman ada tambahan kolom ya, from preceding department. Jadi ada tambahan di sini. Satu kolom aja tambahannya ya. Selain itu sama gitu. Nah, ini unit ekuivalen produk yang ditransfer ya. Di awal tadi dikasih tahu ya, ditransfernya itu unitnya 15.000. Kemudian ada unit ekuivalen WIP akhir di departemen pelapisan ini 4.000 dan ada produk rusaknya 3.000. Nah, kemudian ini tadi keterangannya untuk WIP akhir itu kan untuk materials dia 100%, makanya 100% dikali 4.000, 4.000. Untuk labor itu 25% dan overheadnya 25% tadi ya. Conversion cost-nya di departemen pelapisan itu kan 25%. Makanya dia 1.000, di sini 1.000. Nah, kemudian untuk unit equivalent produk rusak, itu kan tadi totalnya itu ada 3.000. Nah, kalau di materials, labor dan overhead, tadi dijelasin ya di awal, katanya dia tuh ketahuan rusaknya itu pada saat produk selesai ya. Pada saat produk selesai, berarti asumsinya materials, labor, dan overhead itu udah terserap di produk rusak tersebut gitu. Jadi di sini semuanya 3.000 karena dia udah 100%. Gitu. Sehingga kita dapat deh total unit equivalent untuk dari departemen sebelumnya 22.000 gitu ya, materialsnya 22.000, labornya 19.000, overheadnya 19.000 gitu.
Lanjut. Nah, kemudian ini untuk biayanya. Ya, kita pengen nyari tadi ya, setelah kita tahu total unit ekuivalen, kita harus cari biaya per unit ekuivalen. Ya, ini didapatkannya dari yang soal yang pertama banget tadi ya, yang samping-sampingan sama departemen pencetakan, sampingnya di departemen pelapisan gitu kan. Tinggal pindahin aja biaya-biayanya ke masing-masing ini. Biaya WIP awal ya dari departemen sebelumnya, kemudian ada materials, labor, dan overhead. Kemudian biaya ditambahkan pada bulan berjalan. Nah, ditambahkan pada bulan berjalan itu kalian dapat nih 9.120 ini dari hasil hitungan yang tadi ya. Dari hasil yang pas kalian ngejurnal kan, ada 9.120. Nah, masuk sini. Ya. Kemudian untuk materialsnya ini ada di soal yang awal ya, 1.520, labor 3.000, overhead 3.700. Oke. Kemudian ada total biaya yang dipertanggungjawabkan, tambahin ya. Tambahin WP awal sama biaya yang ditambahkan pada periode berjalan, itu merupakan total biaya yang dipertanggungjawabkan gitu. Total dapat totalnya, kemudian dibagi sama unit ekuivalen yang tadi sudah kalian hitung gitu. Dapat deh masing-masing unit ekuivalen untuk produk yang kiriman dari departemen sebelumnya, kemudian untuk materials, labor, dan juga overhead. Masing-masingnya udah dapat segini harganya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, yang pertama kalian buat gitu ya, pada saat membuat cost of production report, lagi-lagi jangan sampai lupa ya, selalu diingatkan membuat schedule kuantitas dulu. Ya, di mana schedule kuantitas ini proses atau produk input harus sama dengan produk output gitu ya. Di mana input itu consist of WIP awal dan barang yang diterima dari departemen sebelumnya. Kalau di departemen kedua ini, ya. Kemudian ada dikirim ke gudang barang jadi, itu adalah output ya, dikirim ke gudang barang jadi ditambah WP akhir dan ditambah unit rusak. Oke. Nah, kalian dapat deh WP awal 3.000, diterima dari departemen sebelumnya itu 19.000, totalnya 22.000. Nah, outputnya yang sudah selesai di departemen ini ada 15.000, ditambah WIP akhir 4.000, ditambah unit rusaknya 3.000, totalnya 22.000 juga. Jadi total atas dan bawah harus sama. Ya, kemudian untuk persentase kalian harus sertakan di sini gitu, karena ini akan kalian gunakan untuk perhitungan di laporan selanjutnya, ya. Harus dimasukin di sini ya, sesuai dengan keterangannya. Oke, lanjut. Sama ya, kalau ini bentukannya sama kayak tadi, cuma tambahannya nih yang merah-merah ya, biaya dari departemen sebelumnya. Cuma itu doang perbedaannya. Yang lainnya perhitungannya sama. Tinggal kalian pindahin aja dari tabel yang tadi. Ya, dia dapetin kayak gini. Nah, kalian pegang nih total biaya di sini ya. Total biayanya 20.288. Nah, ini harus kalian cocokin sama nanti laporan outputnya itu harus sama ya, nggak boleh sampai beda. Nah, ini next. Ini laporan outputnya, nah ini ya, sama kan 20.228 harus sama. Nah, untuk flow-nya ini sama. Nah, tapi di sini ada tambahan, bedanya adalah tadi keterangannya kalau misalnya produknya itu ada yang laku terjual ya, sebesar 0,5. Coba deh lihat lagi di slide yang sebelumnya, slide nomor berapa ya? Slide yang ke 10 nih, Sa. Coba. Slide yang ke 10. Nah, yang tadi soal. Nah, di sini ya. Di departemen pelapisan dikasih tahu nih, harga produk selesai itu kan $2,5 per unit dan produk rusak dapat dijual sebesar $0,5 per unit. Ya, dikasih tahu di sini harga jual untuk produk rusaknya itu $0,5. Oke, lanjut. Nah, yang tadi lagi. Nah,
Sehingga di sini dikaliin sama 0,5 unit cost-nya di sini ya, 0,5. Nah, tadi kan totalnya itu 3.000 ya. Barang rusaknya 3.000. Ya, 3.000 kali 0,5, 1.500. Terus ada juga barang rusak yang dibebankan ke FOH. Kos barang rusak 3.000 dikali persentase komplitnya totalnya itu 3.000 dan unit costnya 0,98. Ya, ini 3.000 kali 0,98 itu 2.940 dan dikurangi nilai yang terjual ya. Nilai yang terjualnya itu kan yang di atas ya, 1.500 ya. 0,5 kali 3.000. Yang terjualnya itu adalah 1.500. Sehingga ketika dikurangin gitu ya, yang kos barang rusak sebenarnya dikurangi dengan yang harga terjual gitu ya, ternyata kita kan masih menanggung kerugian lah istilahnya ya, sebesar 1.440. Makanya dia masuknya ke FOH. BOP ya. Oke, sehingga terus untuk WP akhir sama ya perhitungannya seperti yang sebelumnya. Nah, dapat deh total biaya yang dipertanggungjawabkannya 20.288 gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah nemuin yang tadi inputnya totalnya segitu gitu ya, pasti outputnya ya segitu. Kalau misalnya ada yang salah-salah perhitungan, kalian gampang gitu kan ngetrasnya gitu. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah jurnalnya. Ya, jurnal untuk pengalokasian biaya produksinya. Ada finish good-nya 14.700. Coba balik lagi kayak sebelumnya. Nah ini, finish good ya, dipindahkan menjadi barang jadi atau dipindahkan ke gudang. Berarti dia kan udah jadi. Sebesar 14.700. Next. Nah, kemudian ada spoiled goods inventory. Coba balik lagi ya. Spoiled goods-nya ini 1.500 ya, yang bisa dijual tadi 1.500. Kemudian yang masuk ke BOP yang apa sisanya gitu ya, kerugian tanggung 1.440. Next. Nah, makanya kayak gini lah jurnalnya gitu ya, di mana finish goods dapat 14.700, spoiled goods 1.500, factory overhead 1.440, dan work in process yang dikredit dari departemen pelapisan itu totalnya adalah 17.640. Nah, pada saat barang rusak itu laku gitu ya kalian tinggal jurnal deh cash 1.500 dan kredit 1.500 dari spoiled goods inventory yang tadi kalian jurnal di awal ini, yang masih bisa dijual ya, yang ini gitu. Tapi kalau yang nggak laku tadi langsung masuk ke BOP ya, factory overhead 1440 kayak gitu, menambah BOP. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya sih udah cukup jelas lah ya. Oke, lanjut. Sudah selesai materi hari ini. Ya, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Untuk pekan ini nggak ada tugas dulu, istirahat dulu karena saya yang banyak tugas ya. Kalau harus nambah memeriksa tugas kalian, belum, takutnya nggak sempet gitu ya. Jadi nggak ada tugas dulu. Mungkin segitu aja pertemuan hari ini. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain dulu silakan. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita tutup ya karena saya mau ada persiapan. Mau nanya, Bu. Mau nanya, Davi. Davi dulu. Oke, boleh Davi. Oh, Davi berarti hadir ya? Maksudnya Davi itu mau bilang mau hadir. Oke, sebentar saya absen dulu. Davi terlambat ya berarti datangnya ya. Kemana dulu Davi? Siangan, Bu. Kesiangan. Oke, sebentar saya absen dulu ya. Oke, jadi ingat yang lainnya ada lagi yang belum saya absen udah Ibu, hadir ya? Sinta belum absen karena dari tadi sinyalnya 1 bar. Ini sampai aku di atas. Oh, siapa? Sinta. Iya. Oke, berarti masuknya terlambat ya, Sinta ya. Oke, siapa lagi? Iputu udah ada belum Iputu? Iputu nggak ada.
Ibu Anis- Anissa Fitri hadir. Anissa Fitri hadir, oke. Terlambat juga ya. Terus siapa lagi? Haidar. Ada nggak Haidar nih? Saya lama-lama hafal nih nama Haidar. Ada Haidar, mana? Gak ada ya Haidar ya? Kemana Haidar? Sakit lagi kah? Atau terlambat bangun? Oke, Haidar gak hadir ya. Bu Deti, Siapa tuh? maaf Bu, lupa ngabarin. Tadi Putu izin ke saya, katanya keluarganya ada yang meninggal Bu. Oh, ini. Oke, kalau gitu. Izin berarti ya. Ya Bu. Oke, udah semua absen. Nggak hadir dua orang. Satu tanpa keterangan. Oke. Terus tadi Christian mau nanya apa? Itu bukan kemarin tugas juga ada produk hilang ya? Itu kira-kira untuk anak C aja deh Bu. Itu udah bener belum Bu? Belum saya cekin sih. Saya cek dulu ya. Baru saya jawab pekan depan ya. Jawaban kalian betul atau enggak. Oke, nggak apa-apa ya Christian ya. Tunggu sampai pekan depan ya. Kan pekan ini nggak ada tugas ya. Ya. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Nggak ada lah ya. Ada yang mau tanyain. Bentar, saya belum ngecekin satu-satu soalnya. Ya, kita bahas nanti pekan depan ya. Kalau gitu, maaf ya hari ini nggak bisa lama-lama karena saya ada kelas selanjutnya gitu yang harus dipersiapkan ya. Yang kemarin saya sebar kuesioner itu saya presentasiin hari ini gitu. Jadi mau siap-siap itu dulu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya hari ini nggak terlalu panjang dan tidak menjawab pertanyaan Christian ya. Kita pending dulu di pekan depan ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kita ketemu lagi pekan depan dan untuk kelas pengganti itu nanti akan saya sounding lagi ya, daripada setiap Senin sama Selasa saya ditanya lagi gitu ya. Nanti saya kasih kalau udah make sure kalau saya bisa hadir gitu ya. Nanti saya infoin gitu. Oke, makasih untuk kehadirannya pagi hari ini. Untuk PPT-nya nanti minta tolong di-share ya sama Nisa ke kelas AKTC dan juga ke teman-teman AKTD ya. Oke, kalau gitu selamat belajar lagi ya. Baca-baca lagi PPT yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kemudian udah selamat beristirahat dan berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak Bu. Dap, ada tugas gak Dap?